Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Handayani, jurusan Ekonomi Pembangunan, kelas reguler 1 klaster 2 BM akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mempercepat pemulihan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Overview risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. OJK telah mengeluarkan kebijakan yang extraordinary, preemptive, dan forward-looking yang terlihat mampu menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan sekaligus mengoptimalkan peran sektor keuangan untuk membantu sektor real dan perekonomian di tengah pandemi. Hasilnya, sektor keuangan dipandang telah memberikan dukungan yang cukup memadai bagi sektor real untuk bertahan di tengah pandemi serta menjadi katalis bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam beberapa waktu ke depan, pengendalian pandemi masih akan menentukan arah bagi normalisasi aktivitas perekonomian dan tentunya pemulihan ekonomi. OJK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus memantau perkembangan pandemi di Indonesia dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat muncul dan berkembang. OJK menilai bahwa pandemi masih akan menjadi risiko utama bagi perekonomian dan sektor keuangan, setidaknya sampai semester 1 2021. Normalisasi aktivitas perekonomian secara bertahap diharapkan dapat mulai dilaksanakan di paruh kedua tahun 2021 seiring semakin luasnya program vaksinasi dan meningkatnya efektivitas pelaksanaan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah. Dampak pandemi terlihat dengan turunnya kinerja korporasi, penurunan demand masyarakat akibat pembatasan aktivitas menyebabkan korporasi mengurangi ekspansi. Secara umum, aktivitas dunia usaha terkonfirmasi turun terutama pada paruh pertama 2020. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir optimisme mulai meningkat seiring PMI Manufacturing Indonesia kembali berada di zona ekspansi. Namun, berdasarkan survei dunia usaha, kegiatan dunia usaha masih akan menghadapi banyak hambatan ke depan. Khususnya, minat ekspansi diperkirakan akan masih rendah. Mengingat sebagian besar ekspor Indonesia adalah komoditas, harga komoditas sangat berpengaruh terhadap kinerja korporasi. OJK memandang tekanan terhadap sektor korporasi ke depan masih cukup tinggi, tetapi tidak merata. Sektor-sektor esensial yang masih sangat diperlukan untuk mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi, seperti sektor teknologi, telekomunikasi, kesehatan, dan pertanian, diperkirakan masih dapat tumbuh positif. Namun, sektor-sektor yang terpengaruh pandemi karena memerlukan kontak langsung dan mobilitas, seperti pariwisata, akomodasi, dan perhubungan masih akan tertekan. Bagian kedua, outlook stabilitas sektor keuangan. Outlook stabilitas keuangan setiap industri di sektor jasa keuangan secara umum masih dapat terjaga. Namun demikian, terdapat perbedaan baik dari perkembangan fungsi intermediasi maupun profil risiko di industri perbankan, pasar modal, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, dana yang dihimpun oleh lembaga jasa keuangan atau LJK cenderung meningkat sedangkan hasil investasi di surat berharga cenderung menurun seiring tren penurunan suku bunga yang diikuti penurunan suku bunga pasar secara bertahap. OJK menilai ketahanan industri perbankan sampai dengan akhir tahun 2020 tetap terjaga di tengah terus berlanjutnya pandemi dan kinerja perekonomian yang lebih rendah dari estimasi awal. Tekanan terhadap sektor perbankan ini diperkirakan akan berlanjut setidaknya sampai paruh pertama
tahun 2021 dan mulai menurun di paruh kedua tahun 2021. Likuiditas perbankan cenderung meningkat, meskipun arus kas operasional dari pembayaran cicilan dan bunga berkurang pada saat perbankan melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit yang cukup pasif. Tingkat solvabilitas industri asuransi masih terpantau tinggi di tengah perlambatan ekonomi domestik dan konsumsi rumah tangga. OJK menilai ketahanan industri perbankan sampai dengan akhir tahun 2020 tetap terjaga, ditopang permodalan yang masih tinggi dan pemulihan di pasar keuangan domestik sehingga nilai investasi perusahaan asuransi mulai pulih. Potensi gejolak di pasar keuangan masih perlu diwaspadai di tengah tren peningkatan klaim asuransi ke depan. Industri asuransi jiwa perlu mencermati dinamika di pasar keuangan, khususnya volatilitas pasar saham dalam jangka pendek yang masih relatif penuh dengan ketidakpastian di tengah tren peningkatan utang klaim. Situasi pandemi yang masih berlangsung dapat meningkatkan permintaan beberapa segmen asuransi, terutama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Oleh karena itu, perusahaan asuransi harus lebih aktif untuk menyediakan produk yang dapat dijangkau segmen retail secara lebih mudah. Bagian ketiga, arah kebijakan stabilitas sektor keuangan. Untuk itu, OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan yang bersifat antisipatif atau forward looking dan luar biasa atau extraordinary yang telah diambil sejak tahun 2020 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Di pasar keuangan, OJK akan terus meningkatkan integritas pasar dan melakukan komunikasi secara proaktif kepada pelaku pasar untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Pandemi masih akan menentukan arah pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan di tahun 2021. Di mana berlanjutnya pandemi akan membatasi pemulihan sektor korporasi atau supply side dan peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga atau demand side. Selain itu, divergensi dalam penanganan pandemi dapat menyebabkan perubahnya arah aliran likuiditas global yang diperkirakan akan cenderung menuju negara-negara yang dapat menyelesaikan pandemi lebih cepat. Current isu stabilitas sektor keuangan. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa investor individu menjadi salah satu pendorong utama pemulihan kinerja pasar saham 2020 secara global. Namun demikian, investor individu yang tidak dilengkapi dengan literasi berinvestasi dengan baik juga terpantau meningkatkan volatilitas pasar saham. Keputusan investasi investor individual sebagian tidak berdasarkan analisa fundamental dan dipengaruhi oleh informasi dari influencer. Kedepannya, ini akan menjadi tugas bersama seluruh otoritas dan pemangku kepentingan di pasar modal untuk melakukan edukasi agar perilaku investor individu tidak menyebabkan volatilitas yang berlebih di pasar keuangan sekaligus mereka tidak mengambil risiko investasi secara berlebih. Investor industri memiliki keterbatasan untuk melakukan analisa saham secara fundamental sehingga cenderung melakukan investasi secara spekulatif. Hal ini dapat menyebabkan investor individu untuk melakukan risk taking secara berlebihan. Namun demikian, kemudahan leverage salah satunya dengan menggunakan opsi call yang difasilitasi aplikasi trading online
telah mendorong investor individu untuk memaksimalkan tingkat keuntungan secara agresif. Pada umumnya, penggunaan opsi di perusahaan sekuritas hanya ditawarkan kepada investor yang memiliki risk appetite tinggi dan pengalaman berinvestasi yang cukup. Kebijakan ini diharapkan saat mendorong konsumen rumah tangga sehingga KMK dan KK dapat segera pulih seiring persistennya pemulihan konsumsi. Maka tingkat kepercayaan perusahaan simulasi dampak kenaikan konsumsi rumah tangga 0,1% terhadap investasi untuk berinvestasi akan meningkat sehingga kredit investasi akan turun naik. Sekian dan terima kasih presentasi atau penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.